Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali seperti perkenalan dulu. Sebagaimana biasa sebelum kita mulai biasanya berdoa dulu. Kalau untuk yang dulu itu masa kanak-kanak dan untuk sekarang itu adalah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu doa alat luhur Nabi Muhammad SAW. Masa remaja itu adalah periode penting, yaitu dalam pembentukan sifat seseorang. Masa remaja itu adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Sebagai manusia, tentu Nabi Muhammad SAW juga mengalami masa tersebut. Masa remaja Nabi Muhammad SAW itu digunakan untuk hal yang baik. Kegiatannya adalah kegiatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya, yang kita ketahui bahwa perbedaan masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan remaja-remaja yang lain itu adalah sifat kehargatannya, tawadah, bermain dan bekerjanya. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi contoh teladan bagi remaja lainnya. Dengan demikian, apa yang kita pelajari saat ini dapat menjadi teladan bagi anak-anak didik semua dalam kehidupan sehari-hari. Masa remaja Nabi Muhammad SAW itu dilalui dalam sebuah lingkungan yang sangat baik. Walaupun beliau melewati masa remajanya tanpa didampingi kedua orang tuanya. Namun Abu Thalib sebagai paman dan adik kandung ayahnya telah mengambil alih fungsi orang tua dengan sangat baik. Abu Thalib memperlakukan Muhammad dengan penuh kasih sayang yang melebihi putranya sendiri. Rasa sayang yang ditampilkan tentu saja
bukan sikap sayang yang memanjakan, tapi bersifat mendidik. Bersama pamannya, Nabi hidup dengan sederhana, karena Abu Thalib itu adalah orang yang sederhana secara materi dan gaya hidup. Kesederhanaan itu membuat Nabi menjadi sosok yang mudah bersimpati pada kaum lemah, miskin, dan terpinggirkan. Nabi Muhammad SAW juga dikenal aktif dalam kehidupan sosial. Bila tiba bulan-bulan suci, kadang Nabi itu tinggal di Mekah dengan keluarga. Kadang pergi bersama mereka ke tempat-tempat yang berdekatan dengan Ukas, Madinah, dan Zulmajaz, mendengarkan yaitu sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair hebat. Beliau juga dikenal sebagai pekerja keras. Nabi melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang sebaya. Ya, selanjutnya yaitu aktivitas Nabi Muhammad SAW saat kanak-kanak dan remaja. Yang satu yaitu menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah ke sekeliling gurun, yaitu untuk merumput. Gaji yang didapatkannya itu diberikan pada pamannya. Untuk yang kedua yaitu berniaga ke negeri Sam. Kaum Quraisy itu terbiasa bepergian yaitu ke Sam, ke Suriah, sekali setiap tahun untuk berdagang. Sebab hal itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Abu Thalib berencana untuk bepergian tanpa mengajak Muhammad SAW. Namun atas desakan kemenakannya tersebut, akhirnya sang paman itu mengalah, dan ini menjadi perjalanan Nabi ke Suriah pada usia 12 tahun. Dalam perjalanan inilah keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Hurairah yang melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun dalam bekerja. Ia belajar cara berdagang dan melayani pembeli dengan baik. Sikapnya sopan dan ramah. Wajah dan paras Nabi Muhammad SAW yang tampan dan bersih
semakin membuat masyarakat di negeri Sam itu tertarik dan simpati kepada Nabi Muhammad SAW. Berdagang bersama pamannya ke negeri Sam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Selama ini ia hanya tahu mengembala kambing di gurun pasir. Dan yang ketiga yaitu ikut serta dalam perang Fijar. Nabi SAW itu berpartisipasi dalam perang Fijar. Adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad. Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinana dan Quraisy dengan keluarga keturunan Quraisy yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Perang ini terjadi di Nakhla, jadi sebuah tempat yang berada antara kota Mekah dan Taif. Saat itu usia Nabi sekitar 14 tahun. Keikutsertaan Nabi dalam perang Fijar, dalam Fijar bukanlah ikut bertempur. Beliau itu hanya bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy. Sebagai suri teladan, kalian anak-anak dan remaja generasi muda Indonesia harus mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan mengisi kegiatan yang pasti baik atau yang pasti positif atau baik, saling menghormati, menghargai, jangan mudah dipengaruhi oleh ajakan yang tidak menginginkan negara kita aman dan utuh. Ya, selanjutnya yang keempat adalah meninggalkan tradisi buruk. Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya. Pada masa itu seperti berjudi, berzina, minum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain. Sehingga beliau dikenali sebagai as-siddiq, jadi yang benar, dan al-amin, yaitu yang dapat dipercaya. Ya, semenjak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad SAW itu sudah memiliki sifat tawadu, yaitu rendah hati.
tawasud yaitu moderat, tasamu toleran, tawazun yaitu seimbang, itidal ya, itidal yaitu tegak lurus. Sifat-sifat inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW itu disukai banyak orang, yaitu masyarakat Mekah. Bahkan beliau dijuluki Al-Amin, yang dapat dipercaya karena alat dan sifat mulianya ini. Saya mendengarkan penjelasan dosen karena ini ada soal buat kalian semuanya. Dan ini soal akan saya berikan, yaitu apa saja kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa remaja. Ya, tolong kamu jawab. 1. Menjadi pengembala kambing. 2. Berniaga wanita besar. Ya, terus kamu 3. Ikut serta dalam perang Fijar. 4. Meninggalkan tradisi buruk. ya, untuk jawaban dari teman-teman barusan, ya itu karena benar maka bertepuk tangan untuk jawaban teman-teman barusan. Ya, sekarang yang perlu kita dengarkan yaitu mengenai inti dari pembelajaran ini tadi. Yang pertama itu masa remaja Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal yang baik. Kegiatannya adalah kegiatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Terus yang kedua itu Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya atau pamannya dalam mencari nafkah. Ya, dan yang ketiga pada usia 12 tahun ikut dengan pamannya berniaga ke negeri Sam. Dan yang keempat berpartisipasi yaitu dalam perang Fijar adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad untuk mempertahankan keutuhan negerinya. Dan yang kelima yaitu Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain. Sehingga beliau dikenali sebagai yaitu as-siddiq yang benar dan al-amin yaitu yang dapat dipercaya. Ya, karena sebelum kali kita harus berdoa dulu ya. Bagaimana misalnya kita harus berdoa dulu dan semoga apa yang kalian pelajari barusan itu bisa kalian
terima dengan baik dan supaya diridhai Allah, supaya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Dan sekarang doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kiranya untuk sekarang cukup sekian dulu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.